Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari, mahasiswa Profesi Nas dari Stikes Muhammadiyah Palembang. Di sini Puspita akan menjelaskan tindakan keperawatan resusitasi jantung paru, di mana suatu tindakan untuk mengembalikan fungsi jantung dan paru guna kelangsungan hidup pasien. Tujuannya itu adalah sebagai acuan penerapan langkah-langkah mengembalikan fungsi jantung dan paru. Adapun alat dan bahan yang harus kita siapkan terlebih dahulu yaitu adalah APD, laringoskop lurus dan bengkok, orofaring, perban, blood set, papan resusitasi, spet ataupun jarum ukuran 14 sampai dengan 16, set terapi oksigen siap pakai, set penghisap lendir siap pakai, dan EKG monitor. Langsung saja kita masuk ke tahap prainteraksi, di mana kita mengidentifikasi pasien terlebih dahulu, mencuci tangan dengan prinsip 6 langkah dan mendekatkan alat pada pasien. Lalu kita masuk ke tahap orientasi, di mana kita memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan dan tindakan prosedur yang akan kita lakukan, dan meminta persetujuan pada pasien. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari. Di sini saya akan melakukan tindakan keperawatan resusitasi jantung paru, yang dimana suatu tindakan untuk mengembalikan fungsi jantung dan paru guna kelangsungan hidup pasien. Tujuannya itu adalah untuk menerapkan langkah-langkah mengembalikan fungsi jantung dan paru. Mungkin memerlukan waktu 5 sampai dengan 15 menit. Apakah Ibu setuju? Jika Ibu setuju, kita langsung saja masuk ke tahap berikutnya. Yang pertama itu adalah kita mencuci tangan kembali dengan prinsip 6 langkah menggunakan APD. Lalu kita memposisikan pasien di tempat yang datar dengan alas yang keras. Lalu kita membuka baju bagian atas pasien melihat apakah ada cedera ataupun trauma. Lalu kita mengecek respon pasien dengan cara memanggil namanya, menepuk pundaknya atau menggoyangkan bahunya, dan menggunakan respon nyeri. Apabila pasien tidak merespon, maka kita langsung saja aktifkan kode sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Lalu kita mengecek pernapasan pasien dengan cara kita melihat pergerakan dinding dada atau perut, kita rasakan adakah hembusan nafas dari mulut ataupun hidung, lalu kita dengarkan suara nafas udara yang keluar masuk dari hidung ataupun mulut. Jika pasien tidak bernafas, maka langsung berikan nafas buatan 2 kali secara perlahan-lahan. Lalu cek nadi karotis, apakah nadi terabah atau tidak. Jika nadi terabah, maka teruskan memberi nafas buatan selama 2 kali selama 5 detik selama 1 detik, sebanyak 5 kali selama 1 detik. Lalu jika nadi tidak terabah, maka langsung kita beri kombinasi antara resusitasi jantung paru dengan nafas buatan, yaitu perbandingan 30 berbanding 2, 30 pijit jantung dan 2 resusitasi dan 2 ventilasi selama dengan kecepatan 100 sampai dengan 120 kali per menit selama 5 siklus. Lalu periksa nadi karotis setiap 2 menit sekali. Lalu apabila nadi dan pernafasan belum ada, maka lanjutkan lagi melakukan resusitasi jantung paru, melakukan kompresi dan ventilasi tadi. Apabila jantung dan nafas sudah teraba, maka lanjutkan untuk pemberian oksigen sesuai dengan kebutuhan. Setelah tindakan selesai kita lakukan, maka kita mengevaluasi dari tindakan yang kita lakukan tadi dengan cara kita melihat nadi dan pernafasan pasien apakah sudah normal atau belum. Jika sudah normal, maka kita izin kembali ke ruangan, kita membereskan alat-alat, merapikan pasien, lalu melepaskan APD dan mencuci tangan kembali. Lalu kita yang terakhir adalah pendokumentasian. Mungkin hanya itu saja yang dapat Puspita jelaskan terkait dengan resusitasi jantung paru. Nanti di akhir video ini akan Puspita lihatkan link terkait dengan melakukan resusitasi jantung dari YouTube. Puspita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.